Selamat datang di mata kuliah proses pemisahan semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Pada proses pemisahan ini terdiri dari tim pengajar, yaitu saya sendiri, Reni Yuniati, kemudian ada Bapak Ariska Wisnu Satria, SST Eng, dan Bapak Fauzi Yusupandi, SST MT. Dan nanti kami bertiga akan terbagi menjadi 3 bagian di dalam materi proses pemisahan, yaitu terdiri dari distilasi, absorpsi, dan ekstraksi. Beban kuliah proses pemisahan ini sebanyak 3 SKS dan kami membuka 2 kelas, yaitu RA dan RB, dan sama-sama di hari Rabu, namun berbeda di waktu perkuliahannya. Untuk RA yaitu di jam 07.30 hingga 10, kemudian RB di jam 10.30 hingga jam 1 siang. Bahan kuliah dan tugas kalian dapat akses di Vkelas. Mata kuliah proses pemisahan ini penting untuk kalian pahami, karena pada dasarnya sebagai sarjana teknik kimia yang nantinya kalian hadapi, kalian akan bekerja di industri proses, dan tentunya di industri proses ini kalian akan menemukan berbagai unit-unit pemrosesan. Nah, salah satunya adalah unit pemisahan. Nah, unit pemisahan ini sangat-sangatlah penting karena kita akan memproses bahan baku menjadi suatu produk yang kalian inginkan dan memiliki nilai yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi peran dari proses pemisahan ini ada di bagian bahan baku. Nah, untuk di bagian bahan baku yang kalian dapat ini tentunya tidak seutuhnya murni, pasti ada pengotor-pengotornya gitu ya. Nah, sebelum bahan baku ini masuk ke dalam suatu proses, mungkin di dalam reaktor gitu ya, bahan baku ini harus dilalui teknologi pemisahan untuk memisahkan pengotornya. Barulah nanti bahan baku dengan material utama yang nanti kalian gunakan ini akan lanjut di dalam suatu proses utama atau di dalam suatu reaktor, misalnya seperti itu. Nah, di dalam reaktor ini ketika reaksi berlangsung tentunya pasti akan menghasilkan suatu limbah. Nah, limbahnya bisa limbah gas, bisa limbah cair. Dan untuk misalnya untuk limbah cair tentunya nggak serta-merta langsung dibuang ke lingkungan gitu ya. Kita harus cek dulu apakah aman untuk langsung dibuang. Kalau misal tidak aman, apa yang harus kita lakukan? Maka limbah gas ini pun harus melewati proses pemisahan untuk memisahkan antara gas yang bersih yang baik untuk langsung dibuang ke lingkungan dan beberapa material yang berbahaya atau material yang bisa di-recycle kembali untuk diolah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam suatu proses utama pun ada limbah cair. Nah, limbah cair ini pun nggak serta-merta dibuang ke lingkungan gitu ya, karena tentunya limbah cair ini kita harus cek dan apakah ada logam berat yang berbahaya untuk lingkungan. Kalau misal berbahaya, lagi-lagi kita harus melewati namanya teknologi pemisahan untuk memisahkan kontaminan-kontaminan tersebut gitu, sehingga air yang keluar dari proses pemisahan ini itu air bersih yang aman untuk lingkungan dan bisa dibuang langsung ke lingkungan gitu ya. Nah, selain letak teknologi pemisahannya itu di bahan baku dan di proses utama, maka pemisahan ini atau teknologi pemisahan ini pun berperan di dalam pengolahan produknya setelah tadi bahan baku masuk ke dalam proses utama menjadi suatu produk. Nah, produk ini tentunya kita lihat dulu apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan konsentrasinya atau kemurniannya. Kalau misalnya belum murni gitu ya, masih ada material-material yang lainnya meskipun dalam komposisi yang kecil gitu ya, tapi harus dilewati dengan teknologi pemisahan gitu ya untuk menghasilkan produk dengan kemurnian yang kalian inginkan, dan sisanya adalah yang biasa kita bilang produk samping, seperti itu. Jadi teknologi pemisahan itu tidak hanya di bahan baku tapi di dalam suatu proses utama, proses pemurnian produk, bahkan di proses pengolahan limbah, seperti itu.
Contohnya ya, contoh nyata dari teknologi pemisahan yaitu di proses fraksionasi minyak bumi atau crude oil. Nah, crude oil ini tidak hanya fasa minyak, tapi ada fasa gas dan fasa cair di dalamnya. Dan crude oil ini terdiri dari hidrokarbon. Hidrokarbonnya pun macam-macam, ada yang hidrokarbon rantai pendek, rantai panjang, seperti itu. Dan ketika dilalui atau dilewati dengan kolom fraksinasi, yaitu bentuknya distilasi seperti itu ya, maka hidrokarbon ini akan terpisah-pisah gitu untuk bisa dijadikan keluarannya adalah suatu produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi, nilai jual yang lebih tinggi seperti itu. Jadi untuk yang komposisi material yang rantai-rantai pendek ini, dia mungkin nanti akan bisa menjadi produknya yaitu seperti bensin, terus naftan, kerosin, dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk rantai-rantai panjang itu produknya bisa menjadi aspal, lilin, oil, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dari bahan baku yang sangat kompleks gitu, yang masih bercampuran ketika dilewatkan dengan kolom fraksinasi gitu ya, maka akan menjadi berbagai macam bentuk produk yang nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian seperti itu. Jadi sangatlah penting ya adanya teknologi pemisahan ini. Begitupun dengan gas alam ya. Gas alam ini biasanya diolah menjadi apa? Menjadi LNG atau LPG yang biasa kalian ketahui di kehidupan sehari-hari. Nah, gas alam ini tentunya bentuknya gas, ya gas, tapi dalam suatu proses diproses atau ditransportasikan dalam bentuk cair seperti itu. Nah, dari gas menjadi cair tentunya harus ada proses penurunan temperatur. Nah, dan keadaan gas alam tersendiri gitu ya, gas alam juga yang kita peroleh tidaklah semurni yang kalian bayangkan, tapi di dalam gas alam ini terdapat beberapa pengotor gitu ya. Pengotornya itu apa? Yaitu CO2 dan H2SO4. Biasanya seperti itu. Ketika nanti ada proses pendinginan gitu ya, diturunkan temperaturnya untuk bisa menjadi fasa cair, maka kalau misalnya pengotor ini tidak dipisahkan di awal, maka akan menghambat proses transportasi ataupun menghambat pada unit-unit yang lainnya gitu. Jadi sebelum ada proses penurunan temperatur, maka gas alam ini harus dipisahkan dari pengotornya, dipurifikasikan seperti itu. Sehingga nanti gas alam ini ketika proses pendinginan menjadi fase cair itu aman gitu ya, tidak terhambat oleh pengotor-pengotor yang mengganggu seperti itu. Dalam industri nabati juga ya, teknologi pemisahan ini sangatlah penting. Contohnya adalah pemurnian minyak sawit gitu ya. Di sini pengolahan dari CPO menjadi salah satu RBDPO. Nah, di dalam proses palm oil refining ini, CPO ini akan melewati proses degamming, bleaching, filtration gitu ya, fractionation, terus deodorization, maaf kebalik ya, deodorization dulu baru fraksinasi dulu seperti itu. Nah, barulah menjadi suatu produk. Nah, jadi di dalam nggak hanya dipakai di industri oil and gas, tapi di dalam industri nabati pun diperlukan teknologi pemisahan untuk menghasilkan produk yang lebih murni dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, komposisinya, kemurniannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, dalam mata kuliah ini, kalian akan mendapatkan pemahaman-pemahaman mengenai proses pemisahan. Jadi, di dalam perkuliahan ini akan dibagi beberapa pokok bahasan, yaitu
pada minggu pertama kalian nanti akan mendapatkan topik mengenai prinsip dasar pemisahan difusional terlebih dahulu, kemudian masuk ke minggu kedua dan tiga mengenai distilasi biner, dan nanti evaluasinya di minggu keempat berupa ujian modul 1 distilasi biner. Dan ketika sudah selesai distilasi biner, masuk ke topik baru yaitu distilasi multikomponen yang evaluasinya dalam bentuk perancangan kolom pelat. Jadi di sini nanti kalian akan merancang kolom pelat gitu ya. Kemudian masuk ke topik baru lagi yaitu mengenai absorpsi gas, dan di absorpsi gas juga nanti kalian akan merancang kolom jegal gitu ya. Terus masuk ke topik lain yaitu ekstraksi cair-cair dan pemisahan dengan membran dan evaluasi dari modul atau materi ekstraksi cair-cair ini dalam bentuk ujian modul 2 ekstraksi cair-cair. Dan terakhir adalah kalian akan melakukan UAS. Dan UAS ini hanya diperuntukkan untuk yang perbaikan atau yang masih memiliki nilai yang masih yang nilai yang kurang ya dari nilai-nilai ujian sebelumnya seperti itu. Untuk pustakanya kalian bisa lihat di Trebol, kemudian Henley, Sinod ataupun Gion Koplis untuk mendukung pemahaman kalian pada materi proses pemisahan ini. Cukup sekian overview dari mata kuliah proses pemisahan. Selamat belajar bersama kami di mata kuliah proses pemisahan.